Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirotu Nurika, absen 07. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan historis pendidikan. A. Sejarah pendidikan di Indonesia. 1. Pendidikan pada masa Portugis. Pada awal abad ke-16, datanglah Portugis ke Indonesia yang kemudian disusul bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Franciscus Xaverius berpendapat bahwa untuk memperluas penyebaran agama Katolik itu perlu sekali didirikan sekolah-sekolah. Karena sering timbul pemberontakan, maka pada akhir abad 16 habislah kekuasaan Portugis di Indonesia, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus dihentikan. 2. Pendidikan pada masa Belanda. Dengan berakhirnya kekuasaan Portugis, maka timbullah kekuasaan baru, yakni Belanda. Orang Belanda yang telah bersatu dalam Badan Perdagangan VOC menganggap perlu menggantikan agama Katolik yang telah disebarkan oleh orang Portugis dengan agamanya, yaitu agama Protestan. Untuk keperluan inilah maka didirikan sekolah-sekolah, terutama di daerah yang dahulu telah dinasranikan oleh Portugis dan Spanyol. 3. Pendidikan pada masa Jepang. Zaman penjajahan Jepang berlangsung pendek, yaitu 7 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Karena Indonesia dikuasai Jepang di masa perang, segala usaha Jepang ditujukan untuk perang. Murid-murid disuruh bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Pekarangan sekolah ditanami dengan ubi dan sayur mayur untuk bahan makanan. Murid disuruh menanam pohon jarak untuk menambah minyak untuk kepentingan perang. Yang terpenting di zaman Jepang ialah dengan kerobohan kekuasaan Belanda diikuti pula tumbangnya sistem pendidikan kolonial yang pincang. Karena pemerintah militer Jepang menginternir banyak orang Belanda, maka sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas ikut lenyap. 4. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Upaya pemerintah Indonesia di bidang pendidikan awal kemerdekaan ialah mengangkat tokoh pendidik yang telah berjasa pada masa kolonial seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i dari INS, Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Huysen. 5. Pendidikan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan melancarkan usaha pembangunan terencana dalam pelita 1 sampai pelita 2, 3, dan seterusnya. Dalam pelita 1 inilah pendidikan dapat dikembangkan menurut satu rencana yang sesuai dengan keuangan negara. 6. Pendidikan pada masa reformasi. Pada era pemerintahan Habibie yang masih menggunakan kurikulum 1994 yang disempurnakan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Megawati, terjadi beberapa perubahan tatanan pendidikan antara lain 1. Diubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002. Kurikulum atau kurikulum berbasis kompetensi, yang merupakan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan 3 aspek utama, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. 2. Pada 8 Juli 2003 disahkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. B. Perkembangan sistem pendidikan nasional dari masa ke masa. Sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang mengikuti zaman. Bukti dari perkembangan ini bisa ditilik dari kurikulum pendidikan nasional yang kerap berganti sejak kurikulum pertama di tahun 1947. Kurikulum Indonesia sudah diubah sebanyak 11 kali. Berikut ialah seputar perubahan kurikulum yang berlaku dalam negeri. 1. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947. 2. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. 3. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. 4. Kurikulum 1968. 5. Kurikulum Pendidikan 1975. 6. Kurikulum Pendidikan 1984. 7. Kurikulum 1994 dengan suplemen kurikulum 1999. 8. Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. 10. Kurikulum
2013. 11. Kurikulum 2015. C. Isu-isu problematika dalam histori pendidikan. Masalah-masalah pendidikan nasional yang kita hadapi sangat banyak dan satu sama lain mempunyai hubungan yang kompleks sekali. Masalah-masalah pendidikan itu ialah 1. Masalah ketidakseimbangan horizontal dan vertikal. 2. Masalah tenaga guru. 3. Masalah kurikulum dan metode mengajar yang usang, dan lain-lain. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan yaitu 1. Solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan, seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan. 2. Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang terkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.